Halo fashion people, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Dan seperti episode before after sebelumnya, kita bakal ngomongin tentang dunia fashion dan lifestyle yang tentunya nggak ada habisnya. Kira-kira tahu nggak di episode kita kali ini mau bahas apa? Aku kasih clue ya. Nah, kita mau bahas salah satu item fashion yang benda ini tuh termasuk kategori aksesoris wajib dan bakal bikin penampilan kamu makin stunning. Apalagi ditambah fungsi dari item yang satu ini penting banget kalau pakaian kita lagi kebesaran. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih item yang kita maksud? Yap, betul banget, apalagi kalau bukan belt ataupun ikat pinggang. Nah, fashion people tahu nggak kalau ternyata belt ataupun ikat pinggang merupakan salah satu fashion item penunjang yang tentunya bisa memberikan kesan chic pada setiap penampilan kamu. Selain memang berfungsi untuk mengencangkan celana ataupun rok, ikat pinggang juga bisa melengkapi penampilan kamu agar tidak terlalu basic. Nah, fashion item yang satu ini juga bisa kamu padu-padankan dengan berbagai jenis pakaian. Terbukti sederet artis papan atas di Indonesia bahkan mancanegara sudah membuktikan. Nah, buat yang makin penasaran bagaimana sejarah dari ikat pinggang itu sendiri, selengkapnya hanya di Before After. Fashion people, ikat pinggang ataupun belt tentu bukan sesuatu yang asing lagi terdengar di telinga setiap orang. Gak sekedar berfungsi untuk mengikat celana ataupun rok aja, ikat pinggang juga digunakan mulai dari anak-anak hingga orang tua sebagai item penunjang, tentunya dalam berpenampilan dengan ragam model dan juga bentuk. Tapi terlepas dari hal tersebut, setiap benda yang kita pakai ternyata ada sejarahnya loh, termasuk ikat pinggang. Kadang suka kelintas nggak sih di pikiran kamu gimana ya awalnya orang-orang zaman dulu terpikir untuk membuat ikat pinggang dan kemudian memakainya? Meski jarang diperhatikan, sejarahnya mungkin lebih panjang daripada yang kita kira. Popularitasnya di kalangan militer bahkan memberikan pemahaman lain tentang apa yang dilakukan oleh orang pada zaman dahulu tentang benda yang bernama belt ataupun ikat pinggang. Saat ini ikat pinggang yang dipahami masyarakat adalah berbahan kulit, tapi pada awalnya justru mirip tali yang diikatkan di pinggang untuk mengamankan celana. Nah, sejarahnya yang pertama dalam sejarah dipakai oleh orang-orang Mesir kuno pada zaman perunggu, yakni antara tahun 3300 hingga 1200 sebelum Masehi. Bahannya berasal dari alam, misalnya akar dan kulit pohon, atau juga daun-daun yang disambung. Kemudian, dalam perkembangannya, pengikat ini dibuat dari bahan yang lebih kuat, yakni kulit binatang. Memang ikat pinggang yang dibuat dari kulit binatang terbukti tahan lebih lama. Nah, pada zaman Mesir kuno, ikat pinggang dari emas dan juga perak ditemukan pada makam para bangsawan. Di Yunani kuno dan Romawi, ikat pinggang yang dikenakan oleh orang terkemuka seringkali dihiasi dengan hiasan dan dilapisi dengan logam berharga. Selain Mesir kuno, peradaban yang sudah mengenalnya adalah Mesopotamia. Pada awal perkembangannya dari tahun ke tahun, ikat pinggang hanya umum dipakai oleh pria dengan desain yang lebih sederhana. Sempat menjadi bagian penting dalam ritual agama Kristen di Eropa zaman kuno, sejarahnya zaman dahulu berbentuk korset, demi menjaga pakaian tetap pada tempatnya dan juga menyisakan bagian untuk penyimpanan senjata di dekat pinggul. Sementara itu, wanita sering mengikatnya di bawah dada. Demi kepentingan fashion, banyak orang yang memakai dua buah ikat sekaligus di area berbeda. Kemudian ikat pinggang menjadi bagian penting dalam ritual agama Kristen di Eropa kuno, yang tentunya melambangkan perlindungan, kesucian, dan kesediaan untuk jadi pelayan Tuhan. Bahkan, para pendeta sempat menggantungkan tulisan suci pada ikat pinggang mereka untuk dapat dibaca. Yang memakainya justru kebanyakan hanya orang dewasa dari kalangan tertentu saja. Masih di wilayah Eropa dan memasuki abad pertengahan, ikat pinggang adalah salah satu simbol status, yang tentu tujuan pemakainya di kalangan masyarakat juga udah berubah.
Nah, di beberapa kota, ikat pinggang lebih bersifat dekoratif atau sebagai aksesoris yang dibuat sebagai tanda status sosial yang lebih tinggi. Pada periode ini, para wanita dilarang untuk mengenakan pengikat, meskipun untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, ikat pinggang hanya digunakan oleh laki-laki saja. Desainnya juga nggak diperuntukkan bagi wanita. Ikat pinggang di barat umumnya terbuat dari kulit binatang seperti kulit ular, sapi, dan juga binatang lainnya. Memasuki abad ke-17 dan setelahnya juga udah beda lagi. Sejarahnya yang paling menonjol adalah untuk identitas di militer. Meskipun ternyata ada juga pengecualian untuk perwira militer yang sengaja menggunakannya untuk mengencangkan celana di bagian pinggang. Pemasangannya yang diikat kencang adalah demi memberikan kesan ramping agar lebih mengesankan. Lalu pada abad ke-19, ikat pinggang mulai mengalami transformasi dengan adanya revolusi industri. Produksi ikat pinggang massal menjadi mungkin dengan menggunakan mesin, dan tentu bahan yang digunakan seperti kulit dan kain menjadi lebih mudah diakses. Desain ikat pinggang juga menjadi lebih bervariasi dengan banyaknya gaya dan juga model. Masih di abad yang sama yakni abad ke-19, ketika dimulai Perang Dunia Pertama, ikat pinggang menjadi bagian dari kelengkapan seragam militer untuk menyimpan senjata. Nah, dalam dunia kemiliteran biasanya hanya jabatan tinggi saja yang diperbolehkan menggunakan ikat pinggang khusus militer. Angkatan bersenjata untuk wilayah Eropa Timur memakai ikat pinggang yang sangat ketat yang digunakan di luar seragam kemiliteran mereka. Nah, ikat pinggang sendiri digunakan untuk meletakkan persenjataan yang dibawa ketika sedang bertugas. Nah, hingga sampai saat ini ikat pinggang paling umum digunakan oleh orang-orang hingga di seluruh dunia. Dan bahkan ikat pinggang ini terbuat dari berbagai bahan seperti kulit, kain, nilon, bahkan logam. Desainnya pun sangat beragam, mulai dari yang sederhana dan praktis hingga yang mewah dan berhias. Nah, ikat pinggang juga digunakan sebagai pernyataan gaya pribadi dan dapat menjadi bagian dari identitas seseorang dalam hal mode dan juga tren. Nah, ngomongin soal sejarah dari ikat pinggang sendiri ternyata mencerminkan evolusi budaya manusia dan bagaimana sebuah aksesoris yang sederhana dapat berubah dan beradaptasi seiring waktu. Dari alat yang praktis hingga simbol status dan juga ekspresi gaya, ikat pinggang tetap menjadi bagian penting dari pakaian yang kita gunakan hingga hari ini. Dan sesaat lagi kita masih akan kembali dengan informasi menarik seputar belt kekinian, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Nah, Fashion People, masih kembali di Before After. Kita lanjutin obrolan tadi bahwa ikat pinggang seperti udah menjadi salah satu fashion item wajib bagi sejuta umat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ikat pinggang atau belt sendiri gak cuma sekedar menjadi aksesoris pelengkap, namun juga menciptakan kesan pada setiap penampilan kamu. Jadi gak heran jika seiring berkembangnya zaman muncullah beragam jenis ikat pinggang yang bisa kamu temukan di pasaran. Supaya kamu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun bentuk tubuh kamu, Kintana bakal merangkum beragam jenis model ikat pinggang yang bisa menyempurnakan penampilan kamu. So, check this out! Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Jenis ikat pinggang yang pertama adalah sparkling belt. Nah, jenis ini identik dengan aksen pernak-pernik ataupun batu-batuan yang menempel di sekitar rangkanya. Adanya aksen batu-batuan ini akan mengalihkan perhatian orang dari pinggul ke ikat pinggang. Nah, ikat pinggang jenis ini cocok kamu padu-padankan dengan gaun berbahan satin ataupun sifon agar tampak lebih elegan. Selanjutnya adalah elastis belt. Jenis yang satu ini adalah jenis sabu yang menggunakan bahan elastis atau rekayasa untuk memberikan kekencangan dan kenyamanan yang lebih baik. Ikat pinggang ini sering digunakan pada pakaian ataupun aksesoris yang dirancang untuk memberikan dukungan atau memberikan bentuk yang lebih baik, khususnya pada bagian tubuh tertentu. Dalam dunia fashion, jenis ikat pinggang yang satu ini dapat digunakan pada ikat pinggang wanita ataupun pria yang memberikan fleksibilitas dalam ukuran dan memungkinkan penggunanya untuk menyesuaikan kekencangan dengan mudah.
Selanjutnya ada obi belt, sejenis ikat pinggang yang berasal dari Jepang. Dalam tradisi Jepang, obi belt digunakan untuk mengikat kimono, pakaian tradisional Jepang yang berbentuk longgar dan biasanya dipakai pada acara resmi ataupun perayaan. Belt yang satu ini memberikan sentuhan estetika dan juga memiliki peran penting dalam memberikan bentuk pada kimono. Memiliki panjang yang cukup panjang dan juga lebar, biasanya antara 10 hingga 30 cm. Bahan yang digunakan pun sangat bervariasi, termasuk sutra, brokat, katun, dan juga bahan lainnya yang dihiasi dengan berbagai motif dan juga pola yang indah. Obi sering menjadi pusat perhatian pada kimono karena warna dan desain yang mencolok. Ada beberapa jenis obi yang berbeda tergantung pada kesempatan dan juga kimono yang digunakan. Berbeda dengan jenis ikat pinggang lainnya, woven belt lebih lentur ketika dikenakan dan cocok sebagai elemen tambahan untuk gaya casual. Jenis yang satu ini merupakan ikat pinggang basic yang digunakan dalam acara apapun. Bahkan, ikat pinggang ini bersifat unisex atau bisa digunakan untuk pria maupun wanita. Nah, material utama dari ikat pinggang ini biasanya terbuat dari bahan kulit sintetis yang nyaman digunakan kayak polyester dan juga kanvas. Selain lebih lentur, woven belt juga hadir dalam berbagai pilihan warna dan motif yang bervariasi. Next, ada metal belt. Jenis ikat pinggang yang satu ini terbuat dari bahan metal ataupun logam yang dapat memberikan efek ramping pada tubuh. Jadi sangat cocok banget untuk kamu yang memiliki tubuh berisi. Biasanya, hadir dalam dua sisi yang dapat dipakai secara bergantian sehingga kamu bisa mendapatkan dua look dengan satu ikat pinggang. Selanjutnya ada white belt. Ikat pinggang jenis ini merupakan salah satu ikon retro di era 90-an. Seperti namanya, ikat pinggang ini memiliki bentuk yang lebar sehingga nggak bisa kamu masukin ke dalam lubang ikat pinggang di celana. Biasanya white belt dipakai di atas dress atau atasan seperti tunik untuk memberikan efek langsing dan juga mempertegas bentuk tubuh. Ada banyak variasi white belt mulai dari bahan kulit, elastis blend, hingga yang dilengkapi dengan perhiasan cantik dan juga glamor. Ikat pinggang berukuran lebar ini nampaknya akan menjadi fashion item yang diprediksi akan hadir kembali di tahun 2023 ini. Nah, jenis ikat pinggang lainnya yang juga turut mewarnai fashion item adalah dress belt. Nah, dress belt ini hadir dalam berbagai variasi warna dan gaya, mulai dari strapnya yang terbuat dari bahan kulit hingga belt mini berbahan metalik. Mengenakan belt saat memakai dress sering dilakukan wanita sebagai elemen tambahan, guna mempertegas bentuk tubuh, memberikan statement hingga memberikan efek lebih langsing. Belt yang satu ini terbuat dari anyaman atau pengerutan tali yang membentuk pola yang serupa dengan kepang ataupun anyaman. Biasanya, jenis yang satu ini terbuat dari bahan seperti kulit, kain, atau anyaman sintetis. Mereka memiliki tali yang dijalin bersama-sama secara paralel atau melingkar guna membentuk sabuk yang kuat dan juga elastis. Sabuk anyaman ini sangat populer dalam fashion casual dan sering digunakan sebagai aksesoris mode untuk memperindah daily outfit. Next, ada formal belt. Belt yang satu ini biasanya terbuat dari bahan kulit yang berkualitas tinggi ataupun bahan sintetis yang terlihat lebih elegan. Formal belt memiliki beberapa fitur khas yang membedakannya dari belt yang digunakan dalam pakaian sehari-hari. Beberapa ciri khas formal belt antara lain desain yang sederhana, warna yang netral karena lebih mudah dipadukan dengan pakaian formal, dan tentunya memberikan kesan yang lebih klasik, juga gesper yang rapi dan elegan terbuat dari logam, seperti perak ataupun emas. Selain itu juga memiliki desain yang simpel dan gak terlalu mencolok. Nah, untuk jenis belt yang satu ini terbuat dari bahan kulit swidi yang halus. Jenis kulit yang dihasilkan sendiri biasanya dari sisi belakang kulit hewan seperti domba ataupun kambing. Kulit ini memiliki tekstur lembut dan juga permukaan yang sedikit berbulu. Nah, perlu diketahui juga biasanya untuk sabuk jenis ini digunakan sebagai aksesoris fashion untuk memperindah penampilan. Memiliki tali yang lentur dan juga lembut sehingga nyaman dipakai di sekitar pinggang. Untuk desainnya sangat bervariasi, mulai dari sabuk polos dengan gesper minimalis hingga sabuk dengan detail tambahan seperti jahitan ataupun aksen logam. Dan yang terakhir ada hip slung belt.
yang merupakan sabuk yang dipakai di pinggang dengan posisi yang rendah ataupun tersangkut di pinggul. Istilah ini merujuk pada posisi sabuk yang lebih rendah daripada posisi sabuk tradisional yang dipakai di pinggang. Umumnya digunakan untuk alasan gaya ataupun mode, terutama dalam industri fashion. Nah, ketika memilih sabuk jenis ini, penting untuk memilih ukuran yang sesuai dan juga memastikan bahwa sabuk tersebut terpasang dengan aman di pinggang ataupun panggulmu. Nah, itu dia 12 jenis belt yang mungkin bisa menjadi item penambah fashion kamu agar penampilan kamu makin stunning. Dan gak heran kalau tersedia banyak banget jenis ikat pinggang yang bisa dipilih untuk menunjang penampilan kamu. Kira-kira dari 12 item tadi, mana nih yang bisa kamu eksplorasi sebagai aksesoris tambahan? Dan usai jeda berikut kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Nah, salah satu fashion item penunjang yang bisa memberikan kesan chic pada penampilan kamu adalah belt. Selain memang berfungsi untuk mengencangkan celana ataupun rok, ikat pinggang juga bisa melengkapi penampilan kamu agar gak terlihat terlalu basic. Dan gak hanya dipakai dengan celana ataupun rok aja, ternyata fashion item yang satu ini juga bisa kamu padu-padankan dengan berbagai jenis pakaian. Terbukti, sederet artis mancanegara pun telah membuktikan bagaimana belt dapat mengcombine penampilan kamu menjadi lebih stylish. Nah, sebagai referensi kamu, kita udah siapin nih 5 inspirasi outfit untuk padu padan belt dari selebritas dunia yang bisa kamu tiru. Seperti yang dipakai Victoria Beckham, outfit warna hitam merupakan pilihan paling tepat untuk mendapatkan penampilan yang effortless chic. Nah, untuk gaya yang chic, kamu bisa mencoba memadupadankan blazer dengan atasan dan celana panjang berwarna putih. Kemudian, tunjang gayamu dengan belt berwarna senada yang modis, lalu tambahkan juga ankle boot, shoulder bag, serta kacamata hitam untuk melengkapi outfit chic tersebut. Kalau kamu kurang nyaman dengan pakaian yang bertumpuk, kamu juga bisa meniru gaya Gigi Hadid yang satu ini. Model cantik berusia 27 tahun itu terlihat stunning dalam balutan shirt dress berwarna putih panjang. Ketika mengenakan shirt dress pun kamu bisa menambahkan belt untuk memberikan sedikit statement. Untuk kesan yang casual, biarkan kancing bagian atas dan bawah dress terbuka, serta gulung bagian lengannya. Kemudian lengkapi penampilanmu dengan mul sederhana yang nyaman. Untuk gaya yang lebih bold dan juga stand out, kamu bisa meniru Kendall Jenner dengan setelan blazer dan high waist pants. Setelan bermotif bunga-bunga kombinasi warna hitam dan juga magenta tersebut tampak mencolok dengan adanya belt berwarna orange di bagian bawah dada. Karena padu padan outfit tersebut sudah cukup mencolok, maka kamu hanya perlu menambahkan heels berwarna netral, misalnya saja adalah hitam. Selanjutnya ada streetwear ala Hailey Bieber dengan sentuhan casual chic, yakni perpaduan antara fuzzy crop cardigan sweater berwarna krem dengan celana jeans. Meskipun padu padan keduanya udah cukup modis, namun menambahkan belt hitam besar seperti Hailey juga bisa kamu coba agar makin maksimal. Sebagai tambahan, pakailah heels, tas, dan juga kacamata hitam yang chic untuk melengkapi gayamu. Opsi padu padan outfit lainnya yang gak kalah sederhana tetapi tetap chic untuk ditiru datang dari Bella Hadid. Untuk meniru gaya Bella, kamu hanya perlu memadupadankan sweater dress polos dengan knee high boots bermotif animal print. Di bagian pinggang, tambahkan chain belt berwarna gold yang stand out untuk menunjang look dress tersebut. Eits, jangan lupa aksesoris berupa tas dan juga mini hop untuk gaya yang makin modis. Oh ya, selain ngintip gaya seleb dunia mix and match ikat pinggang dengan daily outfit, Kintana juga ada tips tentang penggunaan belt yang tepat dan dapat membuat penampilan kamu terlihat lebih stylish. Karena selain berfungsi mencegah celana ataupun rok biar nggak melorot, ikat pinggang juga dapat meningkatkan penampilan seseorang.
Tips yang pertama, pastikan bahwa ikat pinggang yang kamu gunakan matching dengan outfit yang kamu pakai. Karena meskipun sekilas belt bisa dipadu-padankan dengan outfit manapun, tapi nggak semua ikat pinggang cocok dengan semua jenis pakaian. Dan bahkan bisa dibilang menemukan ikat pinggang yang tepat kadang lebih sulit daripada menemukan sepatu yang tepat. Tips kedua, pastikan juga ukuran dari belt. Seperti halnya ikat pinggang yang tebal sangat cocok untuk perempuan dengan torso lebih panjang, karena akan membantu memperpendek tubuh bagian atas dan membuatnya terlihat lebih proporsional. Begitu pula sebaliknya. Tips yang ketiga, tak hanya lebar belt, kita juga perlu menyesuaikan ukuran panjang yang tepat. Nah, panjang belt yang sesuai dengan lingkar pinggang akan membuat penampilan kamu bakal kelihatan lebih menawan. Pasalnya, ukuran belt yang terlalu pendek membuat tubuh terlihat gemuk, sedangkan jika terlalu panjang dapat membuat bagian yang tersisa menggantung. Tips yang keempat, kamu bisa bereksperimen dengan gesper. Gesper belt dapat menjadi aksen yang menarik dalam penampilan kamu. Coba untuk memilih gesper yang unik dan juga menarik untuk menambah sentuhan gaya belt yang kamu kenakan. Dan tips yang kelima, jangan terlalu banyak menggunakan aksesoris. Nah, kalau kamu sedang memakai belt yang mencolok, hindari penggunaan aksesoris lain yang juga mencolok. Biarkan belt menjadi fokus utama dalam penampilan kamu. Dan dengan mengikuti tips tadi, kamu bisa loh memakai belt dengan lebih stylish dan meningkatkan penampilan kamu agar lebih percaya diri. Ingat ya, bahwa selalu ada ruang untuk bereksperimen dengan diri sendiri, kapanpun dan dimanapun. Dan gak terasa kita harus pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana pamit, see you tomorrow and bye-bye.